Yang pertama adalah Iya. kreditur itu tidak boleh mengambil keuntungan yang berasaskan akad utang piutang tadi. Ini sukarela dari saya sebagai bentuk terima kasih dan hadiah buat Itu antum. boleh, Ustaz. Elsa Talks. Elsa Talks. Elsa Talks. Elsa Talks. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sobat Elsa yang kami cintai, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang bertema tentang pinjaman online. Nah, pinjaman online ini sudah marak sekali di masyarakat. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kami menghadirkan Ustadz kami, Ustadz Abu Hanifah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Antum sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. sehat juga, Ustadz. Jadi gini, Ustadz, mau tanya, ini pinjaman online, bagaimana dari sudut pandang Islam tentang pinjaman online tersebut? Oh, dari sisi tinjauan syariat seperti itu. Ya, betul, Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang pertama ana ucapkan jazakallah khairan kepada Khina Abu Razan, barakallahu fikum, sudah mau berkolaborasi dalam kegiatan ini. Insyaallah. Semoga ini menjadi bentuk edukasi buat masyarakat luas. Insyaallah. Kemudian yang kedua berkaitan tentang pinjaman online yang sedang marak di masyarakat kita ya. Ya, betul, Jadi Ustaz. istilahnya setiap buka aplikasi itu tiba-tiba muncul penawaran online Betul. gitu ya. Apalagi sosial media biasa Iya, kadang betul sekali. muncul. Baik, sebelum Anda masuk ke status tinjauan fikihnya, dalam sebuah kaidah disebutkan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Sebelum menghukumi sesuatu, kita perlu paham tentang hakikat sesuatu. Artinya, saya pribadi perlu mengetahui bagaimana hakikat akad yang terjadi pada status pinjaman online. Mungkin antum bisa sedikit kasih gambaran serta deskripsi skema yang ada pada pinjaman online. Baik, Ustaz. Jadi kalau untuk pinjaman online sendiri, Ya. Pinjaman online itu orang mau, jadi contohnya gini, ada orang yang mau meminjam uang. Ya. Jadi beliau mau pinjam uang melalui, jadi mereka daftar harus ada KTP, harus selfie dan lain-lain, harus ada nomor HP keluarga yang terdekat seperti itu. Oke. Kalau di ACC, jadi kalau seandainya di ACC terjadilah sudah akadnya. Cuman permasalahannya bunganya itu kalau per hari sekitar 0,4% per hari. Terus kalau dibulankan sekitar 14 sampai 24% per bulan, Ustaz. Masya Allah, artinya ada pengembalian uang atau utang tadi yang berlebih gitu ya. Iya, betul, Ustaz. Baik. Terus gini, Ustaz. Lanjut lagi. Baik, dari sisi tinjauan fikih saya coba kasih pendekatan terlebih dahulu bahwa yang namanya akad utang piutang itu adalah suatu akad yang memiliki 3 batasan. Yang pertama, adanya pinjam meminjam tanpa adanya imbalan. Kemudian yang kedua, memiliki jangka waktu atau tenor yang harus dilunasi. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memiliki manfaat pada utang yang telah ditransaksikan atau diaktivitaskan gitu. Sehingga 3 ketentuan inilah yang menjadi standar kita dalam melihat semua transaksi pinjaman uang, termasuk pinjam online itu. Online. Ya. Nah, kemudian secara hukum asal pinjaman itu tidak ada masalah sebenarnya. Dan itu kembali kepada kaidah umum yang berbunyi al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal transaksi muamalah itu adalah mubah, diperbolehkan. Selama ada dalil-dalil yang memberikan keterangan tegas atas pelarangannya. Nah, sehingga akad piutang pun masuk dalam hal ini. Akad utang, piutang, peminjaman uang dan yang semisal. Misal saya meminjam 10 juta kepada antum karena saya dalam kondisi memiliki hajat. Ini secara hukum asal tidak ada masalah. Bahkan dalam beberapa pesan baginda Rasulullah SAW
disebutkan Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Jadi Allah masih saja bersama atau menolong orang-orang yang senantiasa menolong saudaranya. Termasuk dalam bentuk tolong menolong adalah akad pinjam meminjam uang atau akad utang piutang. Sehingga para fuqaha memberikan pendekatan bahwa akad utang piutang itu masuk pada kategori akad sosial. Sebagian mengatakan tabarruat, sebagian lagi mengatakan akad irfaq. Intinya sama-sama sosial. Sehingga tidak boleh ada keuntungan margin ketika pengembalian uang kepada si kreditur ya. Ya, kredit. Ya, kan debitur yang meminjam uang, kreditur adalah si pemilik uang, peminjam. Nah, sehingga perlu kita kasih beberapa batasan ketentuan dalam akad utang piutang ini. Yang pertama adalah kreditur itu tidak boleh mengambil keuntungan yang berasaskan akad utang piutang tadi. Keuntungan yang bersifat material ataupun non materi. Misalnya 0,1%. Iya, karena kecil atau banyak sekiranya itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka tetap tidak diperbolehkan. Sehingga manfaat, misalnya manfaat yang materi, ketika saya pinjam ke antum sejumlah 10 juta, nanti antum bilang, iya enggak apa-apa Ustadz, tapi nanti baliknya 10 juta 500 misalnya. Nah, 500 ini kan sebuah margin yang hadir karena adanya akad utang piutang. Nah, maka margin ini berpotensi kena hukum riba. Sehingga ada kaidah yang berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap keuntungan manfaat yang materi ataupun non materi yang hadir, yang muncul karena akad utang piutang itu berpotensi riba. Sedangkan manfaat yang non materi, semisal dalam kasus tadi saya pinjam uang ke antum dengan nominal 10 juta, tapi antum bilang dengan syarat mobilnya Ustadz harus saya pakai selama 1 bulan. Nah, ini manfaat yang non materi. Nah, sehingga manfaat apa saja bentuknya selama itu dipersyaratkan maka menjadi potensi riba. Kemudian kita masuk pada ketentuan yang kedua bahwa debitur, yaitu si peminjam, itu diperbolehkan memberikan manfaat dengan cara sukarela. Tidak ada kesepakatan di awal akad. Sekiranya nanti di pertengahan pelunasan itu, misalnya di akhir pelunasannya setelah 10 bulan, di akhir bulan kan harusnya nyicil 1 bulan 1 juta tiap bulan. Nah, ketika sampai pada akhir tenornya, akhir masa pelunasan, dia lebihkan. Ini sukarela dari saya sebagai bentuk terima kasih dan hadiah buat antum. Itu boleh, Ustaz? Ini dibolehkan. Oh, Masya Allah. Karena tidak ada kesepakatan di awal, sehingga ini diperbolehkan. Itu adalah dari sisi debiturnya. Kemudian yang ketiga, ketentuannya adalah akad utang itu boleh dikompromikan dengan akad gadai, akad rahan. Dan ini tidak masuk dalam kategori 2 akad pada 1 akad. Namun dia diperbolehkan, mengapa? Karena akad rahan adalah akad tausiqat, akad penjaminan. Sehingga utang piutang itu boleh dijaminkan dengan pegadaian atau gadai. Ya, misalnya dalam kasus tadi ya, kita bertransaksi atau berakad utang piutang, saya pinjam 10 juta, antum sebagai kreditur memberikan pinjaman 10 juta tapi dengan syarat ada barang gadainya. Ya, misalnya tanah, misalnya kendaraan, itu ya barang gadai, yang sehingga ini menjadi sebuah agunan nanti kan ya, sebuah jaminan. Ketika pada masa selesai masa tenor tadi, pelunasan itu, ternyata saya misalnya tidak bisa melunasi, masih tersisa 2 juta. Nah, antum sebagai pihak kreditur boleh menjual objek gadai tadi, kemudian hasil dari penjualan itu dibagi. Antum ambil 2 juta karena saya belum lunasi 2 juta, sisanya ya, sesuai dengan sisa itu, kemudian antum balikan ke saya pribadi, kepada ana sisa dari pelunasan utang. Inilah ketentuan dari akad utang piutang. Kemudian ini semoga bisa difahami secara seksama ya, karena ketentuan akad utang piutang ini sangat penting untuk kita fahami, kita renungi bersama dari 3 ketentuan tadi, sehingga tidak menjadi istilahnya, ketika seorang kreditur kan terkadang merasa punya kekuasaan sehingga dia ingin mengambil manfaat-manfaat dari debitur, dari peminjam uang. Allah a'lam bishawab. Ini sekilas tentang pendekatan fikih. Jadi begini, Ustaz, teman-teman bilang, Kak, terkadang mereka protes, kamu riba, ini riba.
Tapi solusinya mana gitu? Nah, kalau untuk solusinya gimana, Ustaz? Untuk Iya, baik. masalah Barakallahu fikum, Masya Allah. Ini memang menjadi sebuah keresahan masyarakat kaum muslimin terlebih khusus ketika mereka memberikan semi protes gitu ya. ya, Katakan riba ini riba itu riba. Lantas apa solusi dari Islam gitu? Apakah Islam punya solusi-solusi sehingga dapat membantu memberikan kemudahan bagi kami yang tidak ingin terlilit utang pada peminjaman-pinjaman online? Baik, kalau kita berbicara tentang solusi, konsep syariat itu tidak mungkin mengharapkan sesuatu kecuali pasti ada memiliki solusi lain. Nah, sehingga solusi pertama kita pakai pendekatan kejiwaan terlebih dahulu, tazkiyatun nafas gitu ya. Yang pertama, hendaknya setiap mukmin muslim itu juga bagi para pemirsa Elsa Talk yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla, agar berupaya meningkatkan ketakwaan. Ini yang kunci pertama ini. Meningkatkan ketakwaan pada diri kita, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, agar diharapkan dengan betul-betulnya ketakwaan tadi menghadirkan nilai-nilai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita yakini sebagai seorang muslim. Karena mukmin itu tidak hanya melihat dari sisi yang kasat mata, tapi ada hal-hal yang tidak kasat mata. Perlu kita yakini bersama. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa saja yang berupaya untuk menjadi orang-orang takwa, Allah akan bukakan baginya jalan keluar. Dan setelah itu Allah akan berikan baginya rezeki dari tempat yang tidak ia duga-duga, yang tidak ia sangka. Sehingga ini adalah bentuk solusi yang pertama. Kemudian yang kedua, berupaya untuk melahirkan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu tersebut dalam pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irda bima atau warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas." Apa yang Allah berikan dari rezeki itu, niscaya kau akan menjadi orang yang merasa cukup kaya gitu. Karena hakikat kaya itu tidak bisa kita pandang dari sisi angka gitu ya. Kekayaan itu kan bukan sekedar tentang berbicara berapa gaji Anda gitu, tapi lebih jauh dari itu, lebih luas daripada itu. Kekayaan adalah kekayaan hati. Kenapa? Nabi SAW lagi-lagi memberikan pesan, "Laisal ghina an kathratil 'ardi, innamal ghina ghinan nafs." Kaya itu bukan semata kaya harta, tapi hakikat kaya adalah hati. Sehingga senantiasa merasa cukup terhadap apapun yang Allah tentukan dari rezeki yang sedikit apalagi banyak. Kemudian solusi yang ketiga, ya ini mungkin lebih kepada solusi yang sifatnya praktis ya. Dimana kita sebagai seorang muslim senantiasa berupaya untuk mengaktifkan kembali potensi-potensi akad kerjasama, akad mudharabah ataupun musyarakah, sehingga ada kolaborasi, ada sinergi antara para pengusaha yang tidak sekedar menjadikan hartanya itu tersimpan tidak produktif berada di bank, berada di tabungan-tabungan. Syirkas ya, namun mereka juga mau memproduktifkan harta mereka dijadikan sebagai modal, kemudian di seseorang yang butuh itu mungkin bisa mengajukan sebagai pengelola. Nah, sehingga ada pemodal yang memiliki kemampuan finansial, kemudian ada pengelola sebagai orang yang mungkin tidak memiliki harta, namun dia memiliki kemampuan dalam hal ini untuk mengelola. Nah, sehingga yang perlu dijadikan standar adalah hadirnya kepercayaan sesama muslim gitu. Meningkatkan kualitas kepercayaan, dan ini yang perlu kita bangun gitu. Jangan sampai pengusaha A memiliki uang sebanyak itu namun tidak percaya kepada pengelola. Begitu pula sebaliknya, pengelola harus memberikan rasa kemantapan hati, kepercayaan kepada pemodal bahwa dia pun memang betul-betul mempercayai saya sebagai pengelola, maka saya pun harus amanah gitu kan. Bukan tiba-tiba dikasih modal 50 juta hilang. Tanya kabar kemana? Afwan. Itu kan menjadi problem kita bersama di masyarakat saat ini, sehingga perlu kita kembali lagi sebagai solusi yang praktis ya, mengaktifkan kembali potensi-potensi akad mudharabah maupun musyarakah, kerjasama antara pengusaha, investor dengan para pengelola yang mungkin tidak memiliki sisi permodalan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu 3 poin solutif ya,
yang bisa kita paparkan pada kesempatan kali ini. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran, kami ucapkan Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Artinya ini menjadi sebuah edukasi kita bersama sebagai sama aktivis dakwah ya. Tetap semangat, tetap ikhlas lillahi ta'ala dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Insya Allah, Ustaz. Syukran. Sobat Elsa, kita cukupkan dulu pada malam hari ini. Insya Allah, kedepannya kita akan membahas dengan tema-tema yang lebih menarik seputar Islam dan muamalah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elsa Talks. Elsa Talks. Elsa Talks. Elsa Talks.